Assalamualaikum and hello everyone. Kali ini aku bakalan kenalin kepada teman-teman menu bar file. Dan untuk mengikat waktu, kita langsung aja ke boom. Kita sudah ada tampil awal Microsoft Word 2019. Kali ini aku bakalan jelasin teman-teman tentang menu bar file. Jadi teman-teman langsung aja tekan menu bar yang ada di bagian pojok kiri atas. Ketika kita menekan tombol file tadi, itu akan membawa kita ke layout baru. Untuk teman-teman yang menggunakan versi Microsoft Word yang sebelumnya, mungkin di bagian kiri ini akan ada perbedaan dan logo-logonya, logo ikannya itu akan berbeda. Tapi untuk penamaan dan fungsinya insya Allah sama kok untuk setiap versi Microsoft Word. Jadi contohnya di bagian desain ini. Untuk versi yang 2010, desain ini bukan ada di sini teman-teman, tapi desainnya ada di bagian kiri. Tetapi untuk fungsinya itu tetap sama kok. Jadi langsung aja aku jelasin ya. Dari tombol home. Home ini berfungsi untuk memperlihatkan daftar dokumen yang baru saja dibuka atau sudah diedit. Dan juga bisa menyempatkan file yang sering digunakan atau file yang penting. Contohnya pertama ini di bagian recent. Recent ini berfungsi untuk bagian list gitu teman-teman, list dokumen yang baru saja kita buka. Jadi ini berurutan. Jadi apa yang terbaru aku buka itu namanya ini gambaran besar postingan pengenalan menu bar. Ini yang pertama. Terus yang sebelumnya aku buka yang ini sampai paling bawah. Jadi untuk dokumen-dokumen yang lama itu tidak tercantum di bagian recent sini ya teman-teman. Terus kedua itu bagian pinned. Pinned ini berfungsi untuk menyempatkan file dokumen yang sering teman-teman buka atau yang file penting gitu teman-teman. Contohnya nih, aku kepengen menyempatkan dokumen aku. Jadi aku tinggal ke bagian recent, misalnya ya di bagian recent, itu aku bisa langsung menekannya di bagian sini, pin this item to the list. Setelah kita menekan, itu langsung secara otomatis langsung pindah ke sini juga, disematkan di sini gitu ya teman-teman. Terus untuk home juga ini tersambung ke bagian menu new dengan menekan sini ataupun sini. Jadi itu akan nyambung ke bagian new gitu teman-teman. Langsung aja kita ke bagian new ya. Untuk new ini berfungsi untuk menampilkan dokumen baru yang akan kita buat, baik itu dokumen kosong maupun dokumen yang berbasis dengan template gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian sini ada namanya blank dokumen. Blank dokumen ini itu dokumen yang kosong gitu teman-teman. Sedangkan untuk template-templatenya itu ada di sini contohnya. Ini aslinya templatenya banyak, tetapi untuk template ini harus tersambung dengan internet gitu teman-teman, jikalau kita ingin menggunakannya. Terus selanjutnya langsung ke bagian open. Open ini berfungsi untuk menampilkan jendela pembukaan dokumen yang di dalam jendela ini bisa membuka dokumen melalui akun OneDrive teman-teman, media penyimpanan yang ada di komputer, dan lain-lain. Contohnya nih, ini bagian recent. Desain ini juga hampir sama kayak yang di home kok teman-teman. Jadi desain yang sini sama yang bagian open yang di barisan itu sama kok fungsinya. Tetapi untuk bagian open ini di bagian sini itu ada namanya recover unsaved document. Jadi untuk dokumen-dokumen yang tidak tersave itu bisa dikembalikan lagi dengan menekan yang sini. Terus di bagian open juga ada namanya yang recent folder. Jadi folder yang teman-teman terakhir buka yang di dalamnya ada dokumennya, dokumen Microsoft Word itu tercantum di sini. Terus di bagian sini ini ada this PC. Ini this PC ini jadi kita nggak membuka layout baru lagi gitu untuk mencarinya, bisa langsung pencet di sini.
Sedangkan untuk browse ini menampilkan gini layout baru. Jadi kita nyarinya lewat sini, bukan di bagian Microsoft Word sendiri. Kalau di bagian Microsoft Word sendiri kita harus menekan di PC kayak gini ya. Nah gitu teman-teman. Untuk di bagian sini OneDrive ini nyambung ke penyimpanan internet kita yang OneDrive kita gitu teman-teman. Terus selanjutnya ada bagian info. Info ini merupakan double yang berguna menampilkan jendela informasi dokumen. Selain itu, teman-teman juga bisa menggunakan untuk mengunci, memeriksa manajemen dokumen dan lain sebagainya. Contohnya nih, untuk menampilkan jendela informasi, teman-teman bisa melihatnya di sini ada bagian properties. Nah, ini contohnya nih. Ini kan dokumennya baru saja aku buka. Jadi kalau misalnya baru saja aku buka, di bagian infonya ini masih belum diketahui size-nya berapa karena belum tersave. Jadi teman-teman harus save terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Terus page-nya ini kelihatan, kata-katanya kelihatan, semuanya kelihatan tercantum di sini teman-teman. Untuk di bagian sini ini protect dokumen, ini berfungsi untuk mengunci dokumen gitu teman-teman. Terus check for issue, ini bisa dilihat teman-teman. Terus check for issue ini berfungsi untuk mengecek dokumen tentang dokumennya seperti apa, apakah ada yang terhidden atau tidak. Terus ada ini accessibilitas, cek accessibilitas ini untuk compatibilitasnya bisa dibuka di Microsoft Word yang versi apa gitu. Terus ini ada manage dokumen, ini juga ini nyambung ke yang seperti yang tadi di bagian open yang di cover and save. Jadi teman-teman bisa mencat di sini, ini akan nyambung ke layout baru yang ini, yang di dalam sini itu ada yang file. Kalau misalnya saya ada ini menu bar home ini unsave ini. Ini file yang berisikan dokumennya tidak kita unsave, yang enggak ke save gitu teman-teman. Jadi kalau nggak ke save dokumen kita, jadi nggak perlu takut, teman-teman bisa ke tempat yang tadi di bagian open atau bagian info. Terus habis itu cari deh yang ada recover unsave dokumen untuk membuka dokumen yang lupa di save. Terus sedangkan ini untuk menghapusnya. Itu teman-teman. Untuk selanjutnya ada bagian save. Save ini berfungsi untuk menyimpan dokumen yang telah selesai kita buat. Tapi untuk penggunaan save ini harus ada syaratnya nih. Syaratnya itu kita harus menggunakan save as terlebih dahulu. Jadi bedanya apa nih save sama save as? Untuk save as ini kita bisa memilih tempat penyimpanannya seperti apa, terus mau save dalam bentuk format apa. Terus untuk save as ini, jadi letaknya itu bukan cuma di bagian tempat penyimpanan komputer kita, tetapi kita juga bisa menyimpannya langsung ke penyimpanan online OneDrive gitu. Jadi contohnya di sini yang di bagian save as, itu save as juga ada resign-nya, tapi untuk save as itu desainnya itu cuma resign yang menandakan folder yang terakhir kita buka atau yang telah kita pakai buat save as gitu. Terus di sini juga ada namanya pinnet juga, bisa kita pin. Jadi kalau misalnya kita pin itu biar apa ya? Kalau misalnya kayak gini kan bisa saja foldernya itu yang lama-lama nggak tercantum di sini. Jadi kita kesulitan. Jadi kita pin aja. Jadi itu akan ada tersendirikan di bagian atas. Jadi kita gampang untuk men-save-nya di sini gitu, teman-teman. Terus untuk yang bagian sini juga harus nyambung ke internet juga teman-teman untuk menggunakannya karena ini penyimpanan online. Terus di PC ini nyambung yang tadi seperti yang recent tadi. Terus untuk browse ini menampilkan layout terbaru gitu teman-teman. Jadi langsung buka ini kita file explorer kita. Jadi langsung kita bisa cari tempat mana kita buka. Sekalian ini juga
menandakan kita ingin menyimpan dengan format apa. Jadi ini lengkap banget ya teman-teman, bisa dijadikan PDF, SPS, atau kalau misalnya bawaan dari ini Microsoft Word tuh biasanya dalam bentuk Word dokumen kayak gini teman-teman, langsung kita save gitu. Terus selanjutnya ada namanya history. Maaf untuk yang saya ini nggak bisa memencet history. Kenapa? Karena history ini berfungsi untuk melihat riwayat apa saja yang telah dilakukan di dalam dokumen yang bersangkutan. Dan ini bersifat apa ya? Riwayat ini bersifat kalau misalnya kita itu membuka SharePoint. Apa itu SharePoint online? SharePoint itu kayak misalnya nih, aku ngerjain di sini, terus aku bisa ngasih link atau kita bekerja sama, aku bekerja sama sama orang yang jarak jauh. Itu aku bisa saling mengedit dokumen yang dalam bentuk yang sama yang kayak gini. Untuk editannya yang terbaru itu akan tercantum di sini. Jadi teman-teman harus punya SharePoint online-nya gitu. Untuk yang seperti saya yang masih dokumen baru, yang masih belum disangkutin di bagian penyimpanan online, itu masih belum bisa menggunakan history. Terus selanjutnya itu ada print. Print ini berfungsi untuk mengatur pencetakan dokumen sebelum dicetak. Jadi teman-teman bisa melihat di bagian sini, ini ada namanya workspace yang kita ini. Workspace kita kan masih kosong nih. Jadi di bagian printnya masih kosong. Dan ini menampilkan dokumen yang sebelum kita print. Jadi bisa kita lihat dulu penampilan seperti apa. Terus ini ada settingannya. Ini untuk memilih printer dan ini untuk memprint. Ini untuk jumlahnya. Ini kan dokumen saya kan masih kosong nih. Coba aku buka ya di dokumen yang lain. Di bagian print ini pasti akan berwarna karena ini menampilkan dokumen apa yang akan kita print. Jadi kayak testimoni gitu, testimoni sebelum kita print. Jadi printan kita nggak salah gitu. Selanjutnya ada share. Share ini berfungsi untuk berbagi dokumen melalui OneDrive, email, presentasi online, ataupun postingan ke blog kita gitu. Ini yang share with people ini harus ada OneDrive location. Jadi kita harus ada penyimpanan online, terus habis itu nanti kita buka SharePoint di situ. Jadi nanti bisa jadi history di bagian sini nanti akan muncul. Ini untuk email, jadi kita bisa mengirim lewat email. Entah itu bisa juga langsung pas kita kirim email langsung kita ganti sebagai PDF juga bisa atau XPS dan sebagainya. Terus ini untuk presentasi online, sedangkan ini untuk langsung mengepost ke blog kita. Selanjutnya ada export. Export ini fungsinya hampir mirip seperti save as ya. Untuk export ini mengekspor dokumen untuk menjadi pertama ini jadi PDF atau XPS. Sedangkan ini change file item ya, tab yang lain ini bisa kita ubah dan fungsinya hampir mirip daripada save as. Tapi untuk export ini tipenya masih sedikit gitu teman-teman, maksudnya dibatasi. Sedangkan untuk yang di bagian save as itu lebih banyak pilihan formatnya. Jadi kebanyakan orang, bahkan aku sendiri juga itu menggunakan save as gitu. Karena pilihannya lebih banyak dan apa ya? Lebih enak aja menggunakan save as. Terus selanjutnya ini close. Close ini berfungsi untuk menutup dokumen. Jadi fungsinya itu close di sini itu sama ini sama yang bagian pojok ini, pojok kanan atas itu sama. Jadi kalau misalnya kita menekan ini ya, itu dokumen ini itu pasti akan menghilang gitu teman-teman. Jadi pastikan kalau misalnya teman-teman lagi ngerjakan project di Microsoft Word teman-teman, di save dulu. Kalau misalnya udah di save, baru deh boleh untuk close gitu. Terus selanjutnya itu ada account. Account ini berfungsi untuk menampilkan beberapa informasi tentang informasi produk kita gitu.
Jadi di sini juga bisa mengupdate Microsoft Word kita gitu di sini. Terus di bagian sini juga ada informasi pengguna ya. Jadi di sini jadi kita bisa men-sign in ataupun sign out. Untuk di kasus saya di sini itu aku udah men-sign in ya. Jadi di sini berubah menjadi sign out. Terus di sini juga ada beberapa pilihan kayak perubahan background ataupun tema yang kita inginkan. Ini bisa juga. Untuk penjelasan lebih lengkapnya itu udah aku jelasin di video sebelumnya ya teman-teman. Terus ada feedback. Feedback ini berfungsi untuk memberikan penilaian kita, entah itu kita senang pada Microsoft Word ini ataupun kita tidak senang. Terus kita juga bisa memberikan saran atau kritik. Jadi pengembang itu bisa membuat Microsoft Word itu menjadi lebih baik lagi gitu teman-teman. Terus yang terakhir ada option. Option ini menunya itu berfungsi untuk mengatur Microsoft Word secara umum ataupun detail. Dan ketika kita menekannya, itu akan membawa kita ke layout terbaru yang bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengubahnya. Dan untuk penjelasannya juga sudah aku jelasin di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa ke situ kalau misalnya teman-teman ingin mengubah option yang ada di Microsoft Word teman-teman. Aku akan membuatkan rangkuman dari penjelasan tadi. Jadi teman-teman jangan langsung meng-close penjelasan dari ini dan langsung saja kita check it out. Jadi itu tadi penjelasan dari aku tentang menubar file. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you in the next video. Dan jangan lupa, let's try this tutorial.